Sholat itu kan silatun itu artinya terhubung, Mas Hendra. Terhubung. Terhubung. Silatun. Silatun. Nah, makanya ada silaturahim. Silaturahim. Gitu kan. Jadi sholat itu artinya connecting lah bahasa gampangnya. Oke. Artinya seseorang yang sholat adalah seseorang yang connecting kepada Tuhan, kepada Allah gitu kira-kira. Artinya ketika seseorang sholat, dia terkoneksi kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi dalam tanda petik nakhoda buat dirinya. Sip. Makanya kalau di Quran di surat 24 ayat 41, bahkan burung yang mengepakkan sayap, itu sholatnya dia kepada Allah. Jadi kita jangan menganggap sholat itu hanya begini gitu, Mas. Bahwa ketika pohon apel yang berbuah apel, itu sholatnya pohon apel. Bahkan setiap semua apapun ini melakukan tasbih, zikir, dan sholatnya masing-masing yang mungkin kita nggak paham gitu. Itu dulu satu. Nah, sehingga point of view dalam konteks yang namanya sholat, kan Nabi Muhammad juga sholat di usia berapa sih? 53 something, Mas. Baru turun gitu. Artinya kalau kita bicara dalam konteks gerakan, gerakan itu adalah sistem di mana kita melakukan pendisiplinan sebetulnya. Di wilayah syariat, sholat itu 5 waktu. Tetapi ketika kita masuk ke dalam esensi, ya sholat nggak ada waktunya sebenarnya. Makanya disebut ada daim, sholat yang tidak mengenal ruang dan waktu gitu. Tetapi secara formalitas yang udah ditetapkan secara struktur sosial, yang 5 ini tetap penting. Struktur sosial. Ya. Gitu. Masa sih, Mas, kalau kita cuma ngomongin mengingat sholat 5 waktu, masa ingat Allah cuma, let's say, paling lama sholat berapa menit sih? 5 menit. Masa cuma 25 menit ingat Allahnya? Terus habis itu masa lupa gitu kira-kira. Nah, jadi saya ingin mengambil jalan tengah supaya kita juga bisa jalan sesuai dengan kapasitasnya, bahwa yang 5 ini tuh waker, Mas. Itu cuma pengingat aja. Karena kalau nggak diingetin, kita lupa. Sip. Rajin 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya abis sholat, semakin dermawan nggak? Abis yang 5 waktu, semakin bisa maafin orang nggak? Karena output penilaiannya kan nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang takwa. Nggak ada. Orang yang paling mulia adalah orang yang rajin sholat. Nggak ada, Mas. Tetapi sholatnya yang menjadikan ketakwaan gitu. Outputnya. Dan kita jangan ngerasa udah sholat karena gini. Bukan, ini baru mengingatnya dalam bentuk latihan. Tetapi sholat sejati setelah assalamualaikum dan assalamualaikum, assalamualaikumnya jadi perilaku bahwa saya datang membawa salam kedamaian, gitu loh, Mas. Makanya kalau abis sholat selesai gitu, abis beres assalamualaikum kanan kiri marah-marah, nggak nyambung sebenarnya. Karena selesai sholat outputnya apa? Salam kanan, salam kiri. Saya damai ke kanan, saya damai ke kiri gitu. Poinnya ada di situ gitu, Mas. Nah, cuman yang saya cerita 95% ke atas kan nggak ngerti juga isinya apa gitu. Hanya ikut-ikutan tadi gitu. Nah, jadi saya simpulkan dulu, Mas. Konteks